Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Winda Dwi Astuti, dan juga rekan saya, ada Yulinda Basir, Rika Agus Melda, dan juga Safiera Amanda. Kami akan menyampaikan presentasi mengenai Unveiling the Power of Internal Communication, Exploring the Impact during Organizational Transformation in a Life Insurance Company. Saat ini, industri asuransi di Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan krusial, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Kita coba lihat terlebih dahulu masalah dari sisi eksternal. Yang pertama, hanya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang sudah terproteksi asuransi jiwa. Yang kedua adalah mengenai tingkat literasi yang rendah. Yang ketiga adalah mengenai kecenderungan masyarakat Indonesia yang membeli produk asuransi dan berfokus pada investasi. Yang keempat, meski nasabah asuransi meningkat, namun jumlah premi justru menurun. Dan yang kelima, mengenai adanya ketidakpercayaan publik terhadap industri asuransi yang akhirnya menyebabkan OJK mengeluarkan peraturan yang lebih tegas. Dari sisi internal, ada beberapa permasalahan yang juga terjadi dan berkaitan dengan hybrid working. Seperti, yang pertama adalah hubungan antar staf maupun staf dengan perusahaan yang menjadi lebih renggang. Yang kedua, mengenai kesalahpahaman dalam proses penyampaian pesan. Yang ketiga, yaitu mengenai hambatan dalam proses penyelesaian masalah dan juga kolaborasi yang dilakukan. Dan ketiga permasalahan tersebut juga berdampak pada peran manajer yang semula membuat atau melakukan peran pengawasan sebagai supervisor, sekarang harus menjadi perantara komunikasi antara staf dengan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Menyadari adanya tantangan-tantangan tersebut, maka untuk melakukan transformasi, perusahaan perlu menyebarluaskan informasi secara komprehensif yang salah satunya bisa dilakukan dengan portal intranet khusus. Oleh karenanya, rumusan masalah kami adalah mengenai bagaimana persepsi, pengalaman, dan juga pola pemanfaatan portal intranet khusus bagi para manajer. Dan tujuan penelitian kami adalah untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut bagaimana persepsi, pengalaman, serta pola pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh para manajer terhadap portal intranet khusus tersebut. Penelitian ini dapat memberikan gagasan untuk memaksimalkan strategi komunikasi internal, terutama penggunaan portal intranet khusus untuk meningkatkan peran manajer dan keterlibatan karyawan. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perusahaan asuransi terkemuka di Jakarta, Indonesia. Target penelitian ini adalah para manajer yang memiliki akses dan menggunakan laman transformasi khusus pada portal intranet. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan focus group discussion bersama para manajer untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya terbatas hanya pada satu perusahaan yang mungkin menghambat temuan umum pada perusahaan lain. Kedua, hanya fokus pada manajer dan tidak mencakup level manajemen lainnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengandalkan pendapat serta pengalaman sekelompok kecil orang sehingga dapat menghambat hasil temuan pada kelompok yang lebih besar. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 10 jurnal untuk mendukung literature review. Dua jurnal utama yang digunakan adalah oleh Alec Kisik dan Ali et al. Yang menelaah strategi komunikasi bisnis dan penggunaan IT dalam mendukung komunikasi internal. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi sebagai teori utama yang mengeksplorasi bagaimana ide dan teknologi baru menyebar dalam sebuah sistem sosial. Kami ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengalaman, dan pola penggunaan portal intranet khusus oleh para manajer.
Teori difusi inovasi memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis dan meningkatkan pemanfaatan portal intranet khusus dalam proses transformasi organisasi. Sementara teori pendukungnya adalah teori jaringan sosial. Menurut kami, teori ini sesuai untuk topik yang sedang kami bahas. Teori ini meneliti hubungan dan aliran informasi dalam sebuah sistem sosial. Dengan menerapkan teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana informasi menyebar dan diakses di dalam suatu organisasi, mengidentifikasi individu atau kelompok yang berpengaruh, dan mengoptimalkan komunikasi melalui jaringan sosial untuk meningkatkan pemanfaatan portal intranet khusus. Sementara itu, paradigma yang menurut kami cocok untuk penelitian ini sesuai dengan latar belakang penelitian, sejalan dengan paradigma konstruktivis yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan kontekstual. Paradigma ini mengakui bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mereka terhadap dunia melalui pengalaman dan interaksi, serta sifat subjektif dari realitas dan peran berbagai perspektif dalam membentuk pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dan perspektif yang beragam dan dikonstruksi secara sosial terkait portal intranet dalam proses transformasi organisasi. Terima kasih sudah menyimak paparan kami mulai dari latar belakang, literatur review, paradigma, dan teori yang kami gunakan. Tentunya penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi organisasi dalam memaksimalkan portal intranet terutama dalam masa transformasi, sehingga para manajer dan staf memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam agar selalu memberikan dukungan penuh dan selalu semangat berkolaborasi. Salam komunikasi dari kelompok 12.